Nah, sepertinya hari itu telah tiba. Amerika Serikat secara resmi mengumumkan rencana untuk keluar dari NATO. Jika sebelumnya ini hanya rumor dan spekulasi, hari ini 3 pejabat penting Amerika Serikat sekaligus menyatakan bahwa mereka tidak melihat manfaat bagi AS Serikat untuk tetap berada di aliansi Atlantik Utara. Para pejabat tersebut adalah Presiden ASIK Donald Trump, Menteri Luar Negeri ASIK Marco Rubio, dan Menteri Perang ASIK Pete Hegseth yang menunjukkan keseriusan pernyataan tersebut. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan bahwa Washington harus meninjau kembali hubungannya dengan NATO setelah perang dengan Iran berakhir. Donald Trump menambahkan bahwa hal itu pasti akan terjadi karena negara-negara Eropa tidak membantunya dalam perang melawan Iran. Dan Pete Hegseth menambahkan bahwa perang di Timur Tengah telah menunjukkan sejauh mana sekutu-sekutu AS benar-benar siap ketika berbicara tentang tindakan besar demi dunia bebas. Pada saat yang sama, diketahui bahwa negara-negara Eropa satu persatu menutup wilayah udaranya untuk penerbangan Amerika yang melakukan serangan ke Iran. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Di akhir episode, jika menurut Anda episode ini menarik dan bermanfaat, Anda bisa memberikan donasi dengan cara yang paling nyaman bagi Anda. Di sana, percayalah, ada berbagai platform dan detail rekening bank, dompet kripto, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee, dan juga sponsorship di YouTube. Pokoknya silahkan pilih yang paling sesuai untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana, kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Jadi, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Washington harus meninjau kembali hubungannya dengan NATO setelah perang dengan Iran berakhir. Pernyataan Rubio ini disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada dukungan nyata dari pihak aliansi dalam operasi AS Serikat melawan Iran. Secara khusus, Marco Rubio melontarkan kritik kepada anggota NATO karena penolakan mereka. Alasannya adalah penolakan akses ke pangkalan militer setelah sebelumnya Presiden Donald Trump sebenarnya menyebut para mitra sebagai pengecut, dan aliansi itu sendiri sebagai harimau kertas. Jadi, awalnya Trump menyerang para sekutu, menghina mereka sesuka hati, lalu Rubio berkata, "Dengar, kenapa para sekutu tidak membantu kita?" Dia bilang, "Kami meminta bantuan, tapi mereka bilang, tidak, sampai jumpa." Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Marco Rubio. Presiden Trump dan negara kita harus meninjau ulang semua ini setelah operasi selesai. Jika NATO hanya sebatas kita melindungi Eropa jika mereka diserang, tetapi mereka menolak memberi kita hak untuk berpangkalan saat kita membutuhkannya, maka itu bukan skema yang bagus. Dalam situasi seperti itu, sulit untuk tetap menjadi anggota aliansi. Pertama-tama, saya ingin langsung menegaskan dan mengingatkan Marco Rubio bagaimana sebenarnya NATO terbentuk, dan mengingatkan bagaimana setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat sendiri memaksakan perlindungannya kepada Eropa. Saya ingatkan bahwa pada kenyataannya, orang Amerika tidak menarik, bisa dibilang, pasukan pendudukan mereka. Dari Jerman juga. Mereka menarik pasukan ini dari Eropa secara keseluruhan dan berkata, "Dengarkan, orang Eropa, kalian urus ekonomi, dan kami akan mengurus perlindungan kalian." Orang Amerika sendiri yang memaksakan ide ini kepada orang Eropa. Sekarang, Marco Rubio berkata, "Dengarkan, kenapa bisa begitu? Jika semuanya bermuara pada kenyataan bahwa kita yang melindungi mereka, lalu apakah kita akan pergi?" Aneh sekali, dia tidak ingat sejarahnya sendiri. Tapi apa lagi yang membuat Marco Rubio begitu marah? Alasan utama ketidakpuasan Amerika Serikat adalah pelaksanaannya. Spanyol yang pertama, yang menutup wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat Amerika yang terlibat dalam operasi melawan Iran. Pembatasan yang diberlakukan oleh Madrid tentu saja mempersulit penerbangan Angkatan Udara Amerika ke Timur Tengah dan kembali, tetapi tidak membuatnya menjadi tidak mungkin. Selain itu, orang Spanyol juga menutup beberapa pangkalan militer untuk orang Amerika. Menteri Pertahanan Spanyol menyatakan, kutipannya, "Kami tidak akan mengizinkan penggunaan pangkalan militer Moron dan Rota untuk tindakan apapun yang berkaitan dengan perang di Iran." Madrid sejak awal sudah menjelaskan hal ini kepada pemerintah Amerika. Tujuan dari larangan tersebut adalah untuk mencegah tindakan apapun yang dapat menyebabkan eskalasi konflik. Sebelumnya, Perdana Menteri negara tersebut, Pedro Sanchez, telah menyatakan bahwa, kutipannya, "Semua rencana penerbangan yang melibatkan tindakan terkait operasi di Iran telah ditolak, termasuk pesawat pengisi bahan bakar." Jadi, Spanyol telah menutup wilayah udaranya untuk penerbangan Amerika yang menyerang Iran.
Namun ternyata itu baru permulaan. Sehari sebelumnya, Trump bereaksi keras terhadap keputusan Prancis yang tidak mengizinkan pesawat Amerika dengan muatan militer melewati wilayah udaranya menuju Israel. Berikut kutipan dari Trump. Prancis tidak mengizinkan pesawat yang menuju Israel dengan muatan militer untuk terbang di atas wilayahnya. Saya menganggap posisi Paris sangat tidak berguna dalam konteks perang dengan Iran. Prancis menunjukkan dirinya sangat tidak berguna terkait tokoh Iran itu yang sudah berhasil dilikuidasi. Amerika Serikat akan mengingat hal ini. Belakangan diketahui bahwa Italia juga menolak pesawat pengebom Aire Caserta untuk mendarat di pangkalan Sigonella. Hal ini ditulis oleh Corriere della Sera. Keputusan tersebut diambil langsung oleh Menteri Pertahanan Italia, Guido Crosetto, setelah menerima telepon darurat dari Kepala Staf Luciano Portalano. Dan di sini ada cerita yang menarik. Ternyata orang-orang Amerika begitu percaya diri sehingga mereka bahkan tidak meminta izin kepada orang Italia untuk mendaratkan pesawat pengebom mereka. Menurut laporan, beberapa malam yang lalu, Komando Angkatan Udara Italia hanya menerima rencana penerbangan pesawat pengebom Amerika. Dan betapa terkejutnya mereka karena dalam rencana penerbangan itu ternyata pesawat-pesawat pengebom tersebut seharusnya mendarat di Sigonella lalu terbang ke Timur Tengah. Masalahnya adalah tak seorang pun dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang secara resmi meminta izin kepada Italia untuk mendarat. Rute penerbangan itu baru diberitahukan ketika pesawat-pesawat tersebut sudah berada di udara. Bayangkan saja, militer Italia menerima informasi bahwa penerbangan-penerbangan ini bukanlah penerbangan biasa atau logistik dan tidak termasuk dalam perjanjian bilateral antara Italia dan Amerika Serikat. Jadi, orang-orang Amerika benar-benar ingin mendaratkan pesawat mereka dengan cara menipu. Dan mereka bahkan tidak memberitahu orang Italia tentang hal itu. Menariknya, Menteri Pertahanan Italia sendiri, Guido Crosetto, menjelaskan bahwa pesawat-pesawat itu sendiri memiliki tanda khusus yang disebut sebagai peringatan. Pesawat-pesawat seperti itu tidak memiliki hak untuk mendarat tanpa persetujuan sebelumnya, kecuali dalam situasi darurat. Namun sekali lagi, Amerika Serikat tidak meminta persetujuan dan secara lancang mereka langsung terbang ke Italia. Akhirnya, Menteri Pertahanan Italia menyatakan secara langsung, pendaratan di Sigonella dilarang. Tidak ada izin, tidak ada konsultasi sebelumnya. Akhirnya, pesawat-pesawat Amerika di udara mencari kemana mereka harus mendarat. Namun seperti yang diketahui, sebagian besar anggota NATO menolak permintaan Donald Trump untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz, yang secara efektif ditutup oleh Iran dengan mengancam akan mengambil tindakan balasan setelah dimulainya perang. Penutupan koridor transportasi ini menyebabkan lonjakan tajam harga minyak dan gas. Namun, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakinkan. Dia mengatakan bahwa setelah perang, Selat Hormuz akan dibuka kembali. Bayangkan saja kutipannya. Ketika operasi ini selesai, selat itu akan dibuka, bagaimanapun caranya. Selat itu akan dibuka karena Iran akan setuju untuk mematuhi hukum internasional dan tidak memblokir jalur perdagangan air tersebut. Atau koalisi negara-negara dari seluruh dunia dan kawasan dengan partisipasi Amerika Serikat akan memastikan pembukaannya. Sekali lagi, Rubio dengan percaya diri mengatakan, koalisi semua negara di dunia dan kawasan dengan partisipasi Amerika Serikat akan membukanya. Begitu. Tapi justru Amerika Serikat yang memulai perang ini. Jadi biarkan mereka sendiri yang membuka blokirnya. Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memberi isyarat bahwa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak puas dengan tindakan sekutu-sekutu NATO selama perang dengan Iran. Dia menyatakan, kutipannya, banyak hal menjadi jelas. Menurutnya, perang tersebut menunjukkan sejauh mana sekutu-sekutu Amerika Serikat benar-benar siap ketika berbicara tentang tindakan besar demi dunia yang bebas. Hegseth juga mengeluhkan bahwa bahkan dalam situasi ketika yang dibicarakan adalah rudal yang tidak mencapai wilayah Amerika Serikat sendiri, tetapi mengancam sekutu dan negara lain, Washington tetap tidak mendapatkan dukungan penuh, melainkan menghadapi keraguan. Kutipan dari Hegseth. Ketika kami meminta, saya tekankan, ketika kami meminta bantuan tambahan atau akses sederhana untuk melintas di wilayah udara, kami justru mendapatkan pertanyaan, hambatan, atau keraguan. Aliansi tidak bisa dianggap benar-benar kuat jika negara-negara tertentu tidak siap untuk berada di sisi Washington pada saat dibutuhkan. Tapi tahukah Anda apa yang menarik dari kutipan ini? Awalnya, Donald Trump beberapa kali secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan siapapun dan bahwa Amerika Serikat tidak meminta bantuan dari siapapun. Lalu, Menterinya Bidang Pertahanan, Pete Hegseth, muncul dan berkata, "Dengar, ketika kami tetap meminta bantuan, entah kenapa kami malah ditolak.
ingin tahu kenapa begitu. Saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini melalui donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Bagaimana caranya? Semua tautan dan detailnya ada di deskripsi video ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya, PC News, tautannya juga ada di deskripsi video ini. Terima kasih.